Mau manage apa sih? Uangnya udah terstruktur. Mau ngasih apa ke siapa, diatur, diarahnya kemana. Kita tuh nggak memikirkan apa ya, angka yang nggak ada atau apa, itu tuh udah rumus pastinya tuh udah ada. Kalau di IPA kita belajarnya langsung ilmu pasti lah. Ilmu pasti. Mau apa? Mau ekonomi? Ya, mau ekonomi. Ekonomi ada isinya apa tuh? Sosiologi, kita bakal ngumpul sama teman-teman. Anak IPS nyantai banget belajarnya, sumpah. Nih, ya kita pusing-pusing, anak IPS bisa ketawa-tawa. Anak IPA ini termasuk kategori orang-orang hebat biasanya. Ih, thank you banget, brother. Come on, man. Ya. Iya. Halo. Perkenalkan diri dulu dong, siapa ini? Ya, gua. Oke. Perkenalkan, nama gua Reza Valevi, biasa dipanggil Coke. Gua di Seon sebagai content marketing di divisi branding. Oke, perkenalkan nama saya Danu Dewantara dari Departemen Customer Success. Itu aja sih. Halo Kang Reza sama Kang Danu. Iya, halo, gimana? Makasih ya hari ini udah join ke YouTube-nya Seon. Oke. Boleh ya kita cerita-cerita sedikit soal masa sekolah dulu. Boleh. Apa tuh? Dulu pelajaran kesukaannya apa? Kalau gua fisika. Suka banget sama fisika ya. Yoi, muka gua udah kayak susah. Einstein. Ya, kebetulan kalau karena IPS nih, suka banget nih sama ekonomi biar ngatur-ngatur tuh apa tuh keuangan tuh biar berkembang tuh. Namanya dah. Orang ya tapi. Ya itu sih udah jelas lah. Dulu kenapa pilih IPA? Yang satu juga kenapa pilih IPS? Kalau gua dikarenakan yang pertama emang gue pengen di IPA, gue suka eksak. Terus yang kedua karena target kuliah juga sih dulu. Target gue dulu kuliah tuh pengen di UI ngambil teknik industri. Oke, kenapa milih IPS? Kenapa tuh? Karena IPS itu dia kan bersifatnya berjumpa banyak orang, terus banyak strategi memanage sesuatu dan mengelola masalah. Udah tuh jangan dibahas tuh. Udah tahu tuh pasti. Kenapa? Lanjutin dong. Iya, seperti itu aja sih. Sebenarnya kalau ekonomi suka karena ya itu, karena semua aspek kehidupan juga sama-sama membutuhkan. Terutama ekonomi itu masuk aspek utama ya di kehidupannya dalam mengatur. Itu aja sih. Keuangannya. Kok langsung keuangan? Sektornya banyak. Sektor banyak. Iya, Oke. Gitu. Dulu di IPA secara luas lah, belajar apa? Di IPS juga belajar apa gitu. Nah, Yang dikhususkan itu apa gitu di situ tuh? kalau di IPA tuh sebenarnya pola pikir sih, kayak bikin jatuhnya strategi ya, perhitungan lah ya. Hitung-hitungannya eksak, ya kayak belajar matematika, kimia, fisika, biologi, terus banyak sih kayak di IPA tuh. Tapi lebih fokusnya, kalau gua lebih fokus ke hitungan. Kayak sebenarnya IPA tuh kan kalau kata orang tuh menghitung. Tapi kalau kata gue tuh menghafal dan sekaligus menghitung ya. Kalau hitungannya udah jelas itu, menghafalnya ya kita tuh harus tahu rumus yang digunain apa di saat kayak sigma F sama dengan M kali A itu tuh apa, kita harus tahu hukum Newton dan lain-lain. Kayak gitu sih. Oke, kalau untuk di IPS ini sama sebenarnya ya. Dimana gak hanya matematika tuh gak hanya di IPA aja, brother. Apa hitungan gak hanya di IPA, brother. Ekonomi mau apa? Mau ngitung apa? Mau manage apa sih? Uangnya udah terstruktur. Mau ngasih apa ke siapa, diatur, diarahnya kemana. Lalu kita mengetahui lingkungan tuh akan seperti apa. Kita bakal ngaspek juga mikir ke masa depannya kan seperti apa. Akan kita manage ya. Berarti lebih ke sosial ya kalau IPS ya? Sosial, ekonomi, geografis. Mau geografis, mau ngukur tanah seperti apa sih? Ada angkanya juga kok, sama. Ya kalau beda bukan. Cocok di tuan tanah. Iya, nah kalau ini kan cocok nih di IPS. Kalau mungkin kalau gua karena gua nggak begitu suka yang kayak gitu-gitu, jadi ya gua lebih prefer ngambil IPA sih waktu itu. Nih, agak nyambung nih ya sama yang aku pengen tanya ini. Mitos atau enggak sih kalau IPA itu banyak hitung, kalau IPS itu banyak menghafal? Ya duluan lah. Mitos dong, brother.
Kalau saya fakta. Kenapa menurut Kang Danu mitos? Ya, karena di mana semua yang kita pelajarin itu tidak terluput dengan hitungan, ya. Iya betul. Hitungan tersebut tuh hanya kita misalkan nih, kalau secara ekonomi itu mengatur misalkan masalah keuangan ya. Masalah keuangan di mana keuangan ini akan maju, akan mundur itu nanti perlu ada perhitungan lebih lanjut gitu. Terus terkait geografis, nah di mana nanti kan ada perhitungan lagi tuh, di mana lempengan belah sini akan bergerak seperti apa, itu akan berpengaruh juga. Oh berarti pakai hitungan ya, jelas ya? Hitungan bro. Nah kalau di IPA ya menghitung, ya udah. Intinya ada permasalahan ya kita harus selesaikan dengan hitungan. Dengan kalau bahasa gue nya sih kayak angka pastinya tuh udah ada kalau di IPA tuh. Kita tuh nggak memikirkan apa ya, angka yang nggak ada atau apa, itu tuh udah rumus pastinya tuh udah ada. Kalau di IPA kita belajarnya langsung ilmu pasti lah. Ilmu pasti. Bahasa sekarang Iya. kayak gitu. Apa yang paling disukain waktu belajar IPA dan IPS tentunya? Ya IPS dulu dong. Apa ya? Kalau IPA saya lagi mikir soalnya. Oh, kalau saya udah kejawab. Udah, apa? Semua pelajarannya dong. Mau apa? Mau ekonomi? Ya, mau ekonomi. Ekonomi ada isinya apa tuh? Sosiologi, kita bakal ngumpul sama teman-teman. Cara nge-guide-nya teman-temannya kan seperti apa, hingga kita dapat relasi akan seperti apa. Atau masuk lagi ke geografis. Ini di mana nih kita diskusi dan lain-lain perkembangannya. Ranahnya seperti apa, seperti itu. Semuanya aku suka kok kebetulan. Kalau gua sih sukanya apa ya? Ya kalau Yang kosong. enggak dong. Sebenarnya kalau di IPA tuh semua ilmunya ada kesinambungan lah. Maksudnya kayak kimia bisa masuk nyambung ke matematisnya. Secara matematis, secara fisikanya kita harus ngerti. Kayak gitu sih pola pikirnya kita dilatih gitu kayak apalagi kalau kita udah nemuin rumus cepatnya gitu. Yang tanpa kita ngitung terbiasa di kertas gitu. Kita cuma ngebayangin dengan kita tahu rumus cepatnya kayak gimana, kita bisa kalkulator lah. Otak kita menjadi kalkulator, kita udah tahu jawabannya per sekian menit gitu. Nggak tanpa harus dihitung kayak gitu biasanya. Kita tuh dilatih kayak gitu dulu. Khususnya gue tuh waktu ya olimpiade gue dilatih kayak gitu. Sebagai anak IPA, punya pendapat apa tentang anak IPS, begitu pun sebaliknya? Sebagai anak IPS punya pendapat apa kepada anak IPA? Ya kalau boleh jujur ya, anak IPS nyantai banget belajarnya, sumpah. Nih, ya kita pusing-pusing, anak IPS bisa ketawa-tawa, ngitung. Boleh. Ya mungkin ini pendapat gue ya. Kalau gue yang gue rasain, kita ngitung, rumus tuh bisa panjang banget kan. Nah kalau anak IPS tuh biasanya kayak apa sih, ada duit ya, kita tuh mungkin ya pandangan gue tuh kayak kalian tuh menghitung duit yang nggak ada sebenarnya. Potensi gitu. Dong. Iya, potensi ya. Iya kan ekonomi belajar gitu kan. Terus iya, kayak boleh. ya kalau sosiologi oke lah. Geografi ya itu oke. Itu cuma ekonomi doang. Iya elah nyantai banget. Kepada elah. Setuju nggak, Nanu katanya nyantai anak IPS, setuju nggak? Emang begitu ya? Aduh, Yang gue lihat gitu, ya. brother. Ya maksudnya yang gue lihat, tapi mungkin dengan santainya anak IPS, mungkin mereka tuh sistem belajarnya kayak gitu kayak Ya. kita nggak dibikin ribet gitu untuk nyelesain sesuatu masalah yang ada di anak IPS kayak gitu sih yang gue pikirin. Bukan ke nyantai dalam tanda kutip ya, cuman pola pikirnya mungkin di bawah santai aja gitu. Bener nggak? Kalimatnya oke sebenarnya ya, dimana tingkat santai ini lebih ke kita itu bertindak itu harus ada hitungannya dulu juga, sama dimana kita harus mengatur tuh harus benar-benar sampai jadi, jangan langsung semua tindakan itu langsung tereksekusi. Nah jadi kita penuh kreasi sebenarnya. Kita kan nanti ekonomi tuh bukan hanya ekonomi, maksudnya di IPS itu nanti akan larinya kemana aja, dia lebih fleksibel, seperti itu aja sih brother. Oh berarti kan maksudnya lebih enak gitu ya kalau pola pikirnya kan. Kalau kita dituntut untuk ngerti rumusnya kayak gimana gitu kan pusing gitu. Kalau anak IPS di bawah santai aja karena ya mungkin ilmu kehidupan IPS tuh Sosiologinya dapat, jadi seperti itu sih. Jadi nggak hanya santainya tuh mengatur ya. Iya. Sekarang gantian, Kang Danu kasih pendapat anak IPA. Iya. Anak IPA ini termasuk kategori orang-orang hebat biasanya. Ih, thank you banget brother. Come on man.
Iya, karena mereka hebat gitu dengan yang kalimat yang Anda bilang barusan ya. Iya. Dimana IPA itu harus mengetahui rumus-rumusnya sampai dan hal gitu ya. Mungkin itu sebuah kehebatan sih, dimana kita akan selalu berkolaborasi sih. Iya jelas sih harus Seperti itu. ada IPA ada IPS gitu. Ya ada bahasa lah. Ada bahasa dan bahasa. Oke. Ya, bahasa. Oke. Sharing dong persamaan IPA dan IPS. Bukan dalam pelajaran udah pasti Mhm. beda ya, cuman sistem di dalamnya yang menurut kalian tuh IPS sama IPA tuh sebenarnya ada dua-duanya gitu. Ini Apa tuh? Apa tuh? itu akan terjadi jika kalian ngambil teknik industri Oh, iya. kuliah. Lanjut lagi dong ini ya. Anak ini industri ya. Iya, Terus karena- ngapain di konten marketing? Aduh, jadi gini, kalau ini kita ngomongin kesamaan IPA IPS ya. Iya, iya. Sebenarnya tuh pola pikir IPA dipakai. Terus sistem kerjanya, maksudnya sistem pembelajarannya mungkin ya kayak bawaannya IPS tuh di-combine itu tuh akan jadi orang yang benar-benar kreatif. Gue pikir, wah gokil sih itu Perlu ada sosialisasinya kan kayak Oke. gimana ya ngomongnya bingung juga kayak yang gua rasain ya pas semenjak gua ngambil teknik khususnya di industri itu tuh benar-benar kita harus ngombain gitu antara IPA dan IPS gitu karena ya sebenarnya sama-sama aja belajarnya cuman eksak dan juga tentang sosial itu aja bedanya tuh. Ada mau nambahin? Sudah kejawab ya. Nggak asik ya. Ya udah. Udah aja. Ikut aja ya. Ikut aja orang ngejawab. Sama. Misalnya adik-adik ini kepilih di IPS. Persiapan apa yang atau kasih pesan lo buat adik-adik ini yang anak IPS? Ya, untuk mau masuk IPS, mau IPA, tadi kembali lagi ke yang pertama itu dimana sama aja kita mau pilih IPA IPS. Nanti itu hasilnya akan kedepannya akan seperti apa. Utamakan dulu dari kecil, dari awal niat kita pertama untuk kesananya akan termanage secara sendiri, seperti itu aja sih. Benar. Nah, untuk pesan untuk anak IPS, banyakin sosialisasi, perbanyak referensi, banyak diskusi, nanti akan ketemu hasilnya akan seperti apa. yoi, keren banget ya. Iya. Reza, mangga. Buat anak IPA ya balik lagi sih kalian kalau emang suka di fashion yang ngitung ya kan terus kayak ya emang doyan buat apa ya memecahkan masalah lewat hitungannya eksak kayak gitu ya kalian boleh coba masuk IPA cuman jangan ada penyesalan lah nyesel kenapa nggak ngambil IPS ya terus mungkin kebalikannya kenapa nggak ngambil IPA itu coba kalian tuh pikirin matang-matang gitu buat kalian bisa Betul. masuk mau ngambil IPA atau IPS dan juga tentuin kedepannya kalian mau jadi apa kayak gitu. Kalian tuh emang ada target gak sih? Mungkin kalau yang gue rasa di IPA, kenapa gue ngambil IPA karena dulu gue ambisius, gue pengen apa ya, maksudnya nilai gue ataupun kayak gimana gue masuk ranking lah 10 besar ataupun kayak gitu-gitu buat target gue nanti kuliahnya kayak gimana. Nah kalian tuh harus mikir sampai kesananya gitu untuk siap nggak di IPA. Kalau nggak siap ya udah bukan pilihan kedua ya IPS tuh, tapi kalian juga nanya lagi siap nggak di IPS kayak gitu. Di pilihan-pilihan mungkin ada apa ya penjaluran beda lagi, ada mungkin ada yang bahasa di sekolahnya. Kalian tuh pikirin kalian masuk salah satu di situ tuh harus mikir siap nggak, kalau udah akan komit nggak, itu yang dipikirin. Kalau udah ngambil keputusan ya kalian harus komit, kalian harus benar-benar sungguh-sungguh buktiin ke orang tua kalian, mungkin ke ya teman-teman kalian buat kalian tuh bisa di jurusan itu dan juga akan ngebuka pintu masa depan kalian gitu dengan kalian ngambil keputusan untuk ngambil jurusan itu kayak gitu.